Pesta ini pemenang lomba menulis cerita rakyat tingkat provinsi Sumatera Barat berjudul Banta Baroy. Nah teman-teman, tahu tidak asal-usul ceritanya? Yuk kita simak sama-sama ya. Ayo kisah di Kabupaten Solok Selatan, hiduplah seorang perempuan paruh baya. Perempuan itu tinggal bersama anak gadis satu-satunya bernama Imai. Disebabkan oleh kondisi yang semakin melemah, membuat perempuan itu menggunakan tongkat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Imai adalah seorang gadis yang amat cantik. Ia memiliki rambut lurus berurai sampai namun di balik kalungnya yang cantik itu tersembunyi sifatnya yang amat buruk. Ia sering berbicara kasar, memaki, bahkan berteriak kepada mak. Suatu malam di bawah sinar rembulan, saat seluruh makhluk tertidur, mak terbangun. Mak terganggu oleh suara bisi yang berasal dari dapur. Mak dengan mata salinya dan setengah kabur itu beranjak dari kasur itu menuju sumber suara dengan melakukan cobek sebagai penerangannya. Apa yang kau lakukan malam-malam berdiri di dapur, Nak? Mak, mau punya otak tidak? Aku ini lapar. Teriak Imai dengan sangat keras. Tetapi kita sudah hampir kehabisan. Mak pun terhenti ketika beberapa piring kaca dilempar oleh Imai. Tidak tahu lagi beberapa kalinya Imai melempar piring kaca di berbagai sudut dapur. Bahkan ia tak peduli melihat mak gemetar karena mendengarkan suara keras benda itu. Imai pun pergi ke kamarnya dengan wajah merah padam. Tiba-tiba mak ikuti langkah anak gadisnya itu. Tiba-tiba langkah mak pun berhenti. Jangan itu saya, mak adalah emak kekasihku. Ya Tuhan, apa yang salah dari saya? Kenapa sih keadaan saya bisa seperti ini, ya Tuhan? Rintih mak dengan bercucuran air mata. Beberapa menit setelah itu, mak pun berpikir akan meminjam padi ke daerah tetangga. Kabarnya di daerah tetangga ada seorang baik hatinya bernama Andong Adiajo, kemenakan Dato' Raja Biaro. Bersuku Melayu di kapal, setidaknya meminta waktu sampai panen tiba. Imai, temani emak ke rumah Andong Adiajo ya nak. Beras dalam lumpur sudah habis, kita tidak bisa lagi makan asam. Emak kan bisa pergi sendiri, saya capek kalau jalan sejauh itu. Sebenarnya tidak ada yang mungkin akan meminjamkan emak yang sudah bawa dari ini. Rintih emak dengan berpikir mata. Senjata emak yang satu-satunya nangis dan menangis. Terus paling menyusahkan saya. Tapi Imai tanpa memandangi wajahnya. Cepat, tunggu saya dulu. Jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi kemana-mana. Dia sakit.
Terus Ibay membuat hati emak semakin hancur. Setelah makan, abang adik-adikku